Pada episode sebelumnya, jangan pedulikan itu. Pengalamanmu kurang, tidak perlu terburu-buru melawan orang seperti dia. Jika dia terbunuh hanya dengan beberapa gerakan dan mati begitu saja, dia tidak akan menjadi anak enam kecil. Si Hao menghibur. Darah merah cerah melayang di langit, tidak jatuh ke bawah, malah melayang di udara dengan pandangan yang mencolok. Itu seperti potongan berlian darah. Ini adalah darah Dewa Ning Chuan. Satu lengannya hangus hitam, berlumuran darah, dan bahunya tertusuk, warna merah tua juga mengalir dari sana. Ini sangat mengejutkan. Adegan itu menjadi tenang. Semua penonton menggigil dalam hati, semuanya merasa tercekik, terintimidasi oleh gelombang fluktuasi yang kuat. 6 Raja Mahkota terluka. Ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan. Di masa lalu, siapa yang bisa melukainya? Bahkan talenta luar biasa, makhluk muda tertinggi dari sebuah klan, hanya bisa merangkak di hadapannya, mayat mereka tergeletak di kakinya. Mereka sama sekali bukan lawannya. Kalian semua akan dihukum mati. Suara Ning Chuan tenang, tapi tekanan mengerikan dilepaskan. Sebuah hueng terdengar. Butir-butir darah di kehampaan tersebar, membentuk kabut merah yang mengelilingi tempat ini, segera membuat segalanya menjadi buram. Membunuh. Setelah teriakan ringan dari 6 Raja Mahkota, langit dan bumi ini mulai bergemuruh dan simbol berwarna darah berkedip-kedip. Dunia ini sepertinya telah berubah menjadi tungku. Ini membuat semua orang terkejut. Simbol berwarna merah tua tumbuh subur, menutupi langit dengan warna kemerahan gelap. Teks tulang terjalin, bersinar dengan kecemerlangan yang tiada tara. Apa yang terjadi? Di hutan pegunungan, banyak makhluk yang berteriak aneh. Seluruh dunia secara tak terduga berubah menjadi warna darah. Membunuh energi mengejutkan dunia. Boom! Segera setelah itu, dunia meletus dengan cahaya mematikan yang tak ada habisnya menyapu ketiga saudara laki-laki klan batu. Butir-butir darah itu secara tak terduga seperti ini, memenuhi langit dan mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Mereka terjalin ke dalam teks tulang yang paling cemerlang, menghasilkan seni pembunuhan terhebat. Di kejauhan, para jenius terkuat dari berbagai klan gemetar. Fluktuasi jenis ini terlalu mengejutkan, mustahil untuk dilawan. Bunuh, 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 bunuh. Di balik tirai cahaya berdarah, 6 Raja Mahkota Ning Chuan mengucapkan 5 kata ini secara berurutan. Gelombang niat membunuh menenggelamkan langit dan bumi, mengguncang Nestrealm dan membuat semua orang terkejut. Simbol bersinar terang, teknik berharga membelah langit. Lupakan medan perang itu sendiri, ada makhluk-makhluk yang mengawasi dari kejauhan yang mati secara misterius satu demi satu, jatuh dari kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang merasa ngeri. Jaraknya sudah cukup jauh, namun masih ada yang mengalami bencana. Ini adalah niat membunuh yang paling kuat. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, karena roh primordial mereka telah dimusnahkan. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Kerumunan terguncang, mundur ke belakang seperti gelombang besar. Pada saat ini, sulit membayangkan bencana mematikan seperti apa yang dihadapi keturunan darah orang berdosa di medan perang. Itu pasti lebih menakutkan. Boom! 3 seberkas cahaya melesat ke langit, meletus di tempat itu. Si sepertinya telah membuka langit dan bumi. 2 pupilnya bersinar, membentuk layar cahaya. Dia berdiri di sana sendirian, menghalangi serangan ini. Si Hao membuka jalan surgawinya, tidak membiarkan simbol berwarna darah lewat. Mereka menyerbu 6 Raja Mahkota bersama-sama untuk membunuhnya. Darahku tidak tumpah tanpa alasan. 6 Dao, bangkit dan jatuh. Ning Chuan berteriak. Kabut berdarah yang menutupi langit segera berubah menjadi bentuk cair. Dunia menjadi semakin menakutkan. Ini adalah lautan darah yang menenggelamkan ketiga bersaudara itu. Terima kematian. Qin Hao meraung. Cahaya ilahi 5 elemen berputar di sekitar tubuhnya. Dadanya bersinar, dan teknik misterius yang berharga ditampilkan, meledak ke arah Ning Chuan. 6 Dao naik dan turun. Ning Chuan mengeluarkan teriakan singkat di medan perang. Lautan darah melonjak, ombak besar tak terbatas. Semuanya berubah menjadi simbol, menenggelamkan tempat ini. Boom! Tabrakan hebat terjadi. Tempat ini menjadi sangat cemerlang.
Semua orang terguncang. Layak menjadi 6 raja mahkota, tetesan darah yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba membentuk lautan darah. Itu terlalu menakutkan. Ketika dunia kembali tenang, lautan darah menghilang, dan lengan 6 raja mahkota compang-camping, pakaian putihnya rusak. Ekspresinya sangat serius. Ada cincin ilahi di sekelilingnya saat dia menganggap serius pertempuran ini. Di sisi lain, Si Hao dan Si Yi maju ke depan, ekspresi mereka tanpa fluktuasi apapun, hanya membawa niat membunuh yang paling kuat. Qin Hao menyeka seteguk darah di sudut bibirnya dan berkata dengan suara lembut, benar-benar meremehkannya. Dia bahkan lebih kuat dari para legenda. Boom! Kali ini, pupil ganda membuka langit dan bumi. Si Yi menggunakan teknik matanya. Pada saat yang sama, Si Hao juga menggerakkan sayap Kunpeng, menutupi langit saat bergerak, memisahkan langit dan bumi. Sementara itu, Qin Hao juga bergegas mendekat, simbol-simbolnya benar-benar meledak. Peu! Ning Chuan terbang keluar, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menerima pukulan serius, tubuhnya mengalami kerusakan. 6 raja mahkota menderita kerusakan serius. Semua orang berkata dengan suara gemetar. Semua orang mengerti bahwa konfrontasi puncak sedang dilakukan. Pertarungan yang semula akan berlanjut kini terkonsentrasi pada momen ini. Teknik berharga melonjak, menentukan kemenangan dan kekalahan dalam waktu sesingkat mungkin. Hati semua orang menjadi dingin. 6 raja mahkota yang tak tertandingi akan menghadapi bahaya. Dia mungkin benar-benar jatuh di sini. Boom! Ning Chuan bangkit. Pakaian putihnya diwarnai dengan darah, tapi tampak lebih sakral. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya cemerlang. Di tangannya ada sebuah gelang, di atasnya ada 6 jenis tulang asli. Semuanya bersinar terang. Jangan bilang kalau ini adalah gelang 6 dao makhluk tertinggi. Seseorang berkata dengan lembut. Dikabarkan bahwa setiap kali 6 raja mahkota muncul, dia akan membunuh sekelompok talenta surgawi yang luar biasa, dan setelah 6 era berlalu, dia hanya memilih 6 tulang asli, menyempurnakannya menjadi gelang 6 dao makhluk tertinggi. Selain itu, ada gelang sekunder yang juga sangat kuat. Saat ini, yang ada di tangannya adalah salah satunya. Gelang itu bersinar, di atasnya ada paruh burung merah berkilau, sisik ungu, gigi binatang emas, total 6 jenis. Mereka tampak sangat ilahi. 6 reinkarnasi dunia. Ning Chuan berteriak keras. Saat ini, langit dan bumi menjadi berbeda. Cahaya bersinar terang, seolah 6 dunia besar muncul. Jutaan makhluk berteriak. Harta rahasia ini benar-benar menakutkan. 6 tulang sejati, masing-masing mewakili kemampuan ilahi paling kuat dari 6 talenta luar biasa, kini muncul di dunia ini, bergegas keluar bersama-sama. Lupakan orang-orang di dalam Immortal Ancient, bahkan ekspresi figur generasi tua di dunia luar pun berubah. 6 jenis kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia digunakan bersama-sama untuk menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Tempat ini meledak dengan kebisingan. Cahaya ilahi bersinar di mana-mana, menutupi langit dan bumi. 6 jenis teknik berharga dilapiskan satu sama lain, terjalin dan berputar saat mereka maju terus, menghapus segala sesuatu yang menghalangi mereka. Harta karun yang luar biasa. Mata Si Hao bersinar terang saat dia menatap gelang itu. Harta rahasia ini sungguh luar biasa. Dia telah melihatnya sebelumnya di alam roh, tetapi dulu kekuatannya jauh dari sekarang. Dia juga bisa merasakan bahwa itu memiliki karakteristik pertumbuhan. Keenam tulang itu sepertinya masih hidup, mengandung kehidupan. 6 reinkarnasi dunia kan? Saya merasa itu cocok untuk saya. Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian, dia langsung menggunakan teknik reinkarnasi yang berharga, menggunakannya untuk menyerang. Boom! Langit dan bumi bergemuruh. Simbol bersinar terang. Qin Hao terkejut. Tulang di dadanya otomatis aktif tanpa kendalinya. Pikirannya tergerak, berkoordinasi dengan serangan kakaknya, juga menampilkan teknik berharga ini. Itu juga merupakan teknik reinkarnasi yang berharga. Namun, apa yang dipahami Qin Hao tidak persis sama, karena tulang itu tidak terlalu lengkap. Saat ini, itu sebenarnya melengkapi kemampuan ilahi Si Hao yang luar biasa. Menarik. Gelang ini lumayan. Si berkata, matanya bersinar. Dia juga menunjukkan kemampuan ilahi yang menakutkan. Matanya menghasilkan pemandangan segala sesuatu yang layu.
Niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar di udara. Boom! Dia melepaskan kemampuan ilahi yang hebat yang menghancurkan segalanya. Terlebih lagi, dia bergegas seperti sihau untuk mengambil gelang berharga itu. Orang-orang yang menonton ini semua tercengang. Ketiganya benar-benar gila. Saat dihadapkan pada serangan mengerikan tersebut, mereka sebenarnya tidak merasa takut, malah akan merebut harta karun tersebut. Wus! Langit dan bumi bersinar terang. Cahaya simbol bersinar tanpa henti, menenggelamkan semua pemandangan. Yang ada hanya teriakan, lalu tabrakan. Bentrokan kekuasaan yang hebat pun terjadi. Sosok manusia bergerak, cahaya bersinar terang. Baru kemudian ketika teks tulang tersebar, semua orang terkejut menemukan bahwa retakan besar muncul satu demi satu di kehampaan, bahkan sampai sekarang meluas keluar tanpa menutup. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tabrakan tadi. Hal yang paling mengejutkan adalah pengguna pupil ganda dan sihau sepertinya telah melakukan kontak juga, semua demi mendapatkan gelang itu. Pada akhirnya gelang itu jatuh ke kawasan pegunungan, masih bersinar terang. Tidak ada yang mengejarnya untuk sementara waktu. 6 Raja Mahkota terluka lagi. Semua orang melihat ke arah Ning Chuan yang berpakaian putih. Luka baru muncul di tubuhnya. Setelah teknik berharga reinkarnasi hancur, cahaya pemusnahan Si juga mengelilingi area itu, menimbulkan kerusakan pada Ning Chuan. Namun, ini juga membuktikan betapa kuatnya 6 Raja Mahkota. Ning Chuan bahkan kehilangan gelangnya, sudah jelas betapa berbahayanya itu. Ini benar-benar situasi yang kritis. Kami bilang kami akan membantai dia, jadi kami tidak bisa terus seperti ini. Adapun milik siapa gelang berharga itu, kami akan memutuskan setelah dia tersingkir. Kata Si. Bagus. Si Hao mengangguk. Sejak aku, Ning Chuan, muncul di dunia, tidak ada yang berani meremehkanku seperti ini. 6 Raja Mahkota mendengus dingin. Tiba-tiba, ruang di antara alisnya melepaskan garis demi garis pola naga, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Astaga, ini adalah metode ilahi bawaan 6 Raja Mahkota. Di kejauhan, banyak sekali makhluk yang ketakutan. Selalu ada rumor di dunia luar bahwa ketika dia dilahirkan, pola naga muncul di dahinya, diagram surgawi muncul di punggungnya. Dia memiliki setidaknya 2 jenis metode rahasia yang tak tertandingi, namun jarang orang lain melihatnya menampilkannya. Beberapa orang pernah melihatnya sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati. Orang-orang yang memaksanya untuk menampilkan metode ini, tidak diragukan lagi, adalah talenta luar biasa yang paling kuat, semua makhluk surgawi, yang terkenal di masa lalu. BB Bom. Si pindah. Matanya bersinar cemerlang. Simbol-simbol berputar-putar, terjalin menjadi 2 berkas cahaya mengerikan yang keluar dari matanya. Cahaya itu secara tak terduga disertai dengan energi kacau. Itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pedang muncul dengan suara kiang, yang diringkas dari simbol reinkarnasi. Itu sangat tajam, kecemerlangannya mempesona dunia. Di kejauhan, pikiran Qin Hao berdebar kencang. Reinkarnasi yang dipahami saudaranya berbeda dari miliknya. Dia merasa simbol itu sepertinya telah berubah, menjadi lebih mendalam daripada miliknya. Setelah kematiannya, apakah reinkarnasi telah berevolusi selangkah lebih maju? Dia berspekulasi. Boom! Segera setelah itu, Qin Hao menggunakan tulang abadi miliknya. Dia tidak mau mengakui kekalahan, berharap untuk menunjukkan sisi terkuatnya. 4 ahli hebat menampilkan metode rahasia mereka bersama-sama. Tempat ini benar-benar kacau balau. Semua orang tahu bahwa hasilnya akan ditentukan di sini, hidup dan mati terbagi. Hanya saja, yang agak disesalkan adalah mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Tempat itu tenggelam di bawah pancaran cahaya ilahi, ditutupi oleh gumpalan energi kacau. Tidak ada cara untuk melihatnya. Gelombang raungan kemarahan terdengar dari dalam konfrontasi teknik berharga yang mengguncang dunia ini. Boom! Cahaya berdarah menyala. Qin Hao terbang keluar, mengeluarkan seteguk darah dalam kehampaan. Qin Hao terluka. Apakah Ning Chuan menang? 6 Raja Mahkota memiliki gaya yang luar biasa. Bagaimanapun juga, dia akan menang. Semua orang gemetar dalam hati. Apakah Ning Chuan benar-benar akan bangkit kembali dan membunuh musuh-musuhnya? Sayangnya, raungan kemarahan dan keengganan terdengar. Saat kabut tersebar, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan.
Di tangan Si Hao ada pedang ringan yang diringkas dari simbol reinkarnasi, dan saat ini, pedang itu menembus kepala Ning Chuan. Sepasang sayap kunpeng di punggungnya memotong tubuh Ning Chuan di bagian pinggang, membelahnya menjadi dua bagian. Selain itu, ada dua lubang berdarah di tubuh Ning Chuan yang melepaskan energi kacau. Itu disebabkan oleh pancaran cahaya dari pengguna dua pupil ganda. Tubuh ini telah musnah. Tubuh itu tetap tidak bergerak, pakaian putihnya berlumuran darah. Tubuh Ning Chuan kekurangan vitalitas, binasa di sini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pedang cahaya menembus tengkoraknya, darah menetes dari sana. 6 Raja Mahkota terbunuh, ini membuat seluruh Valen Immortal terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Ning Chuan meninggal, dibunuh oleh 3 saudara laki-laki klan batu. Apakah ini akhir dari seseorang yang tak tertandingi selama 6 era? Astaga! Ning Chuan telah terbunuh. Betapa mengejutkannya peristiwa ini. Immortal Ancient akan terguncang karena ini. Di dalam pegunungan ini, makhluk dari semua klan gemetar. Dia sudah mati. Ini benar-benar sulit dipercaya. 6 Raja Mahkota dikenal sebagai seseorang yang telah memerintah tak terkalahkan selama 6 era, bagaimana dia bisa dikalahkan di sini, jatuh di sini. Bagi sebagian orang, ini seperti mimpi buruk. Tampaknya tidak nyata. Ning Chuan yang luar biasa, heroik, dan menakjubkan benar-benar layu di sini. Di dunia luar, berbagai sekte bahkan lebih terguncang. Banyak orang yang tercengang, terutama Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, Gerbang Hantu Drake Dao dan lain-lain. Wajah mereka berubah drastis. Hal ini sangat mempengaruhi masa depan mereka. Itu sangat buruk bagi mereka. Ning Chuan telah terbunuh, darah orang berdosa telah menang. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. 6 Raja Mahkota benar-benar dikalahkan. Hal ini memicu keributan besar. Wajah beberapa orang menjadi tidak menyenangkan. Pergantian peristiwa yang sangat tidak menguntungkan sedang menunggu mereka. 3 saudara laki-laki klan batu bangkit, siapa yang bisa bersaing melawan mereka? Bagaimana mereka seharusnya menghadapinya? Immortal Ancient mungkin mengalami peralihan kekuatan besar. Jika mereka berjalan bersama, mereka pasti bisa memukul mundur semua musuh. Di masa depan, alam yang lebih tinggi kemungkinan akan memiliki klan kaisar lain. Tidak ada yang bisa menghentikan ketiga bersaudara ini. Warisan yang menentang mereka merasa tidak nyaman di dalam, dan mereka yang menindas Provinsi Xin merasa takut. Jika ketiganya dibiarkan tumbuh dewasa, betapa konyolnya hal itu? Saat itu juga, banyak pemikiran muncul di benak setiap orang. Mereka harus menghentikan ini, membunuh ketiganya sebelum mereka dewasa. Mereka tidak bisa dibiarkan untuk benar-benar bangkit dan menjadi berkuasa. Sayangnya, ada Immortal Ancient yang memisahkan mereka. Ketika mereka bertiga keluar, apakah mereka bisa membantai ketiganya? Saat ini, banyak orang yang merasa cemas hingga sedikit ketakutan. Gunung Abadi, mata Qin Yining berkaca-kaca, tapi dia juga memiliki senyum bahagia di wajahnya. Kedua anaknya damai, dan mereka bahkan memiliki kekuatan yang begitu besar. Ini memberinya kebahagiaan yang luar biasa. Si Ziling juga memperlihatkan senyuman langka saat dia menatap 2 sosok di monumen itu. Ekspresi makhluk-makhluk di negeri surgawi, laut binatang, taman bunga matahari iblis, klan surgawi, dan dunia bawah tanah semuanya menjadi tidak baik. Mereka melihat ke arah Valen Immortal. Mereka semua memiliki dendam yang sama dengan Si Hao. Hanya tubuh yang layu. Siapa yang belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya? Seseorang mengatakannya seperti ini, meremehkan situasi. Namun, pada akhirnya tetap saja kekalahan, menghancurkan legenda tak terkalahkannya. Saya harap itu tidak akan terlalu mempengaruhinya. Seseorang berkata dengan ringan. Tidak masalah. Dia hanya akan menjadi semakin kuat. Ketika dia benar-benar keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya? Kata Master Sekte Lama Gua Awan Api. Alam sarang, punggung bukit abadi yang jatuh. Tubuh Ning Chuan yang berpakaian putih pecah, berhamburan bersama angin, hanya meninggalkan segumpal darah. Itu sebesar kepalan tangan saat berkumpul di sana, merah dan bersinar, berkilau dan penuh. Ini adalah darah duanya. Isinya kekuatan aneh. Sayang sekali, mati begitu saja. Kami bahkan tidak bisa melihat serangan terkuatnya, diagram surgawi di punggungnya, kata Si Hao. Di wilayah pegunungan, makhluk dari segala penjuru menggigil dalam hati.
Ini adalah musuh yang benar-benar menakutkan, sebenarnya merasa menyesal atas hal ini. Meskipun kita tidak mendapatkan darah aslinya, jumlah ini masih cukup. Itu seharusnya bisa membuka jalan misterius, kata Xi. Di punggung gunung, semua kekuatan merasakan rasa hormat yang tak ada habisnya terhadap keduanya. Kekuatan bertarung mereka terlihat jelas bagi semua orang, terlalu tirani, memungkinkan mereka mengabaikan semua sisi. Ada terlalu banyak orang di sini, cukup untuk berjumlah ribuan hingga puluhan ribu. Namun, semua orang di sini mulai merasa bahwa hanya saudara laki-laki klan batu saja sudah cukup untuk memusnahkan semua ahli. Saya masih kurang, kata Qin Hao lembut. Dia sedang merenung saat ini, serta memahami dirinya sendiri. Konfrontasi ini sangat mempengaruhi dirinya. Namun, 6 Raja Mahkota memiliki reputasi yang lebih besar dari yang seharusnya, tidak sekuat yang kukira, dibunuh begitu saja, kata Qin Hao. Xi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, adik, kamu tidak bisa meremehkan orang ini. Yang dia gunakan hanyalah tubuh spiritual dan bukan tubuh aslinya. Dia cukup kuat. Saat kalimat ini diucapkan, semua pihak sangat terguncang. Tubuh asli Ning Chuan masih hidup? Itu adalah tubuh spiritual? Qin Hao juga terkejut, wajahnya sedikit menunduk. Dia sebenarnya terluka oleh tubuh spiritual. Sepertinya masih ada jarak antara dirinya dan 6 Raja Mahkota. Jika Ning Chuan benar-benar lemah, ditebang oleh kita seperti sayuran, maka itu benar-benar akan mempermalukan ketenarannya di 6 era. Bagaimana dia bisa mengejutkan masa lalu dan masa kini? Itu tidak mungkin terjadi. Ketika Qin Hao mendengar ini, wajahnya terasa sedikit memanas. Kedua saudara itu memang mendominasi, metode mereka mencapai surga. Namun, ia menderita kerugian yang cukup besar. Mendominasi 6 era, melampaui semua makhluk, Ning Chuan adalah salah satu individu paling kuat sejak zaman kuno. 6 Raja Mahkota, itu adalah gelar kehormatan, sekaligus bukti kekuatan. Tubuh aslinya tidak keluar, jelas masih dalam isolasi budidaya. Dia sekuat ini, dan belum keluar dari budidaya isolasi, Qin Hao mengerutkan kening. Anda sendiri juga belum lengkap, mampu meningkatkan satu langkah lebih jauh. Setelah perjalanan kita kali ini, kembalilah dan berkultivasi lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang dia, kata Xi Hao. Sepertinya saya harus memasuki budidaya isolasi juga. Saya belum mencapai kesempurnaan. Xi berkata dengan tenang. Ketika kata-kata ini terdengar, para ahli dari semua pihak gemetar. Bukan hanya 6 Raja Mahkota yang belum sempurna, ketiga saudara laki-laki klan batu juga menempuh jalur masing-masing, mereka seharusnya belum benar-benar muncul. Saya tak sabar untuk bertarung dengan tubuh aslinya, kata Xi Hao. Setelah menyalakan api ilahi dan menempuh jalannya sendiri, dia akan menemukan Ning Chuan dan menyelesaikan segalanya. Di Valen Immortal, para kekuatan tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Orang ini kuat dan kejam, berani mencari 6 Raja Mahkota, siapa yang berani memprovokasi dia? Boom! Kekosongan itu bergetar. Xi mengulurkan tangan, meraih gelang di tanah. Itu sangat luar biasa dengan 6 tulang asli di atasnya, termasuk paruh burung merah, gigi binatang emas, semuanya berkilau dan tembus cahaya, bersinar cemerlang, sangat indah dan misterius. Tangan besar lainnya terulur, mencegat tangan itu. Boom! Pertempuran pun terjadi. Xi dan Xi Hao sama-sama melepaskan telapak tangan, mengubah kekosongan. Cahaya warna-warni menenggelamkan tempat ini. Semua orang menjadi sangat terkejut. Pertarungan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Keduanya langsung beraksi, saling bertarung. Bahkan Qin Hao terkejut, sebenarnya bertarung begitu cepat. Suara peng-peng terdengar tanpa henti, cahaya keberuntungan meletus dan kabut kacau berputar-putar. Kekuatan dua pupil sangat mengejutkan dunia, metode kilat menggerakkan langit, keduanya memancarkan kemegahan suci yang cemerlang. Memang ada beberapa yang tidak takut mati. Xi mencibir. Sekilas, dua seberkas cahaya keluar dari pupil matanya. Kemudian, tangisan menyedihkan terdengar dari dalam bumi. Darah memercik keluar. Pada saat yang sama, Xi Hao menghasilkan sambaran petir, menjungkir balikan bumi, membuat tempat itu menjadi hitam pekat. Cacing tanah berwarna perak terbang keluar, mengeluarkan bau terbakar. Gelang di tanah menempuh jarak beberapa ratus sang di kejauhan.
Jelas sekali bahwa cacing tanah tingkat dewa ini menggunakan metode dewa bawaannya untuk pindah ke bumi, menunggu untuk secara diam-diam membawa gelang berharga itu ketika mereka berdua bertarung. Tidak pernah menyangka akan langsung mati. Lebih baik kalian berdua berhenti bertengkar. Benda ini sudah mengenali pemiliknya dan menjadi milikku. Tiba-tiba, sebuah batu berbicara. Baru saja, itu bersama dengan gelangnya, dan itu telah diledakkan bersamanya. Itu tepatnya adalah batu penyerang ilahi. Ia sudah lama memperhatikan gelang ini, menunggu kesempatan untuk memberi kejutan pada Si. Pada akhirnya, ritmenya menjadi kacau. Selain itu, ada perasaan bahwa indera keilahian Si tajam, mungkin mendeteksi dia. Jika dia melancarkan serangan balik, maka itu akan merepotkan. Hanya gelang. Kalau begitu, aku akan menghadiahkannya kepada adik sepupuku. Si juga tidak mempersulitnya. Ketika dia melihat batu penyerang ilahi telah mencuri gelang berharga itu, dia malah berhenti. Dengan suara sou, batu ilahi terbang kembali, membuka mulutnya dan meludahkan gelangnya. Si Hao memegangnya di tangannya. Itu lembut dan kristal, melepaskan gelombang kehangatan. Bahkan ada kekuatan hidup yang lebih bersemangat, bukan tulang mati, melainkan memiliki vitalitas. Hal ini membuatnya terguncang. Bagaimanapun juga, hal ini sangat hebat. Dia dengan hati-hati merasakannya, dan kemudian dia memahaminya. 6 tulang sejati dapat secara mandiri menyerap esensi dunia, dan bahkan mendambakan darah, seolah-olah masih bisa tumbuh. Si Hao memiliki perasaan sebelumnya, bahwa harta karun ini dapat berevolusi, dan sekarang, sepertinya itu benar. Nilai benda ini tak ternilai harganya. Itu sama dengan memiliki 6 kemampuan ilahi yang hebat di masa depan. Hanya saja, setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa simbol-simbol itu tersembunyi dan tidak terlihat. Dia hanya bisa menggunakannya seperti artefak berharga. Si dan Si Hao saling berpandangan, saling waspada. Namun pada akhirnya mereka tidak bertengkar. Meskipun mereka berdiri melawan satu sama lain, setelah menggunakan identitas mereka sebagai anggota klan yang sama untuk membunuh 6 Raja Mahkota Ning Chuan, jika mereka langsung bertengkar satu sama lain, itu masih sedikit berlebihan. Ayo, mari kita buka sarang iblis itu, kata Si Hao. Bagus. Si mengangguk. Qin Hao juga mengikuti. Mereka menjaga jarak satu sama lain, tapi mereka masih bisa dianggap berjalan bersama. Hal ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Ketiga saudara klan batu benar-benar akan bergandengan tangan, memasuki sarang iblis bersama-sama. Bagaimana orang lain bisa hidup? Hal yang paling mereka khawatirkan terjadi. Ketiganya berjalan bersama, jadi siapa yang bisa menghadapi mereka? Bahkan orang aneh kuno Ning Chuan terbunuh. Haha, sungguh luar biasa, kombinasi yang tak tertandingi. Di kejauhan, Lui tertawa keras, menghentakkan pantatnya saat dia berlari. Luo Dao dan Lan Yichen saling memandang dengan cemas. Baru saja, mereka sangat terguncang. Adegan kematian Ning Chuan membuat mereka sangat terkejut. Sosok kuno yang mempesona itu benar-benar terbunuh. Kali ini mungkin ada panen besar di sarang iblis, kata Lan Yichen. Luo Dao mengangguk. Mereka juga bergerak, menuju ke depan. Sial, ketiga orang itu berjalan bersama. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Orang-orang di dunia luar juga berbicara dengan lembut, merasa sangat tidak nyaman. Apakah langit akan diubah? Jika ahli lain muncul di dekat sarang iblis, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Kecuali orang-orang aneh kuno juga bekerja sama, jika mereka terus melawan semua orang sendirian, maka ketiga bersaudara ini mungkin akan membunuh mereka. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Mereka semua memperhatikan hal ini. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, orang aneh lainnya pasti akan muncul. Jika terjadi pertempuran di sini, kemungkinan besar akan berbahaya bagi mereka. Di Immortal Ancient, jika mereka bergandengan tangan, maka mereka bisa menembus langit. Saat semua orang mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri, merasa tidak nyaman, di dalam dunia kecil, di sebuah gua kuno yang kacau, seorang pria berpakaian putih yang duduk membuka matanya. Ning Chuan bangkit, matanya jernih. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya berkilauan, penampilannya halus seperti batu giok, sosoknya luar biasa. Dia mengulurkan tangan, menerima setitik cahaya di kehampaan. Itu adalah sisa-sisa tubuh spiritual setelah dibunuh.
Itu berputar di ujung jarinya. Itu mati. Ini adalah pertama kalinya seseorang melukai tubuhku seperti ini. Dia berbicara dengan tenang tanpa kemarahan, atau bahkan emosi apapun, tenang dan tidak tergesa-gesa. Kekalahan ini tidak menimbulkan gelombang besar di hatinya. Bawa aku keluar. Saya akan menangani semuanya. Kata-kata yang tenang dan percaya diri ini menunjukkan rasa percaya dirinya. Kemudian, energi kacau mengelilingi tempat itu. Alam sarang, 3 saudara laki-laki klan batu tiba di depan sarang yang aneh dan mengejutkan itu, akan masuk. Banyak orang mengikuti di belakang mereka, sosok mereka kemana-mana, memenuhi wilayah pegunungan. Mereka semua ingin mendapatkan keuntungan dari pergaulan, mengikuti dan masuk di belakang mereka. Ada banyak gunung, semuanya seperti gunung berapi, berlubang di dalamnya. Ada energi kacau di sekitar mereka, menghasilkan pemandangan yang mengejutkan. Daerah ini seperti sarang sejenis binatang buas yang sangat besar. Gunung itu telah sepenuhnya digali dengan banyak pintu keluar menuju dunia luar. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling aneh, juga bukan hal yang paling mengejutkan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah adanya kekacauan mendasar yang berputar-putar di langit, dan ketika kekacauan itu menyebar keluar, pemandangan tak beraturan yang sangat mengejutkan akan muncul. 10 matahari darah tergantung di langit, 33 bulan darah tergantung di atas, dan 3.000 bintang berputar-putar. Mereka tidak terlalu jauh dari gunung, dengan jarak hanya beberapa ratus sang di antara keduanya, memberikan tekanan yang besar. Darah abadi membuat bintang-bintang menjadi merah. Lan Yichen menghela nafas dan berkata, jelas sekali bahwa bintang-bintang ini semuanya telah dimurnikan, atau satu pun dari mereka akan cukup untuk meruntuhkan kehampaan dan mengelilingi tempat ini. Namun, saat ini, banyak sekali dari mereka yang digantung di atas seperti penggulung batu. Pada saat ini, Si Hao dan Si mengambil tindakan pada saat yang sama, mengaktifkan gumpalan darah seukuran kepalan tangan, menyebarkannya ke depan. Hanya darah dewa yang mengejutkan dunia yang dapat menyebabkan perubahan di tempat ini, membuka jalan misterius agar relatif lebih aman. Jika tidak, masuk langsung melalui jalur gunung berapi secara sembarangan akan mudah mengakibatkan kecelakaan. Harus dikatakan bahwa 6 raja mahkota luar biasa, darahnya berbeda. Ada pola naga di dahinya segera setelah dia lahir, dan diagram surgawi di punggungnya. Darahnya diberkati oleh surga, membawa energi misterius. Gumpalan esensi darah seukuran kepalan tangan ini mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk simbol berwarna darah di wilayah pegunungan itu, secara tak terduga membuat salah satu dari 33 bulan darah di atasnya bergerak. Seberkas cahaya turun, tanpa diduga membuka jalan. Di gunung, jalan kuno terbuka secara misterius, memanjang keluar dan muncul di bawah kaki Si Hao, Si, dan Qin Hao. Pergi. Si berjalan maju, masuk ke dalam. Si Hao mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia tetap masuk. Luo Dao, Lan Yichen, dan yang lainnya tentu saja tidak ragu-ragu, ingin masuk dan melihat-lihat. Bahkan tidak ada lagi kebutuhan untuk membicarakan Qin Hao. Sebagai anggota klan batu, kedua batu itu sudah masuk, jadi dia secara alami juga masuk. Bawalah kami bersamamu. Kami bersedia mengikrarkan hidup kami untuk mengikuti di belakang Anda, patuhi perintah Anda. Di belakang, banyak orang berteriak, di antara mereka tidak ada kekurangan ahli yang luar biasa. Mereka bersedia mengikuti di belakang mereka. Itu karena orang-orang ini secara pribadi melihat 3 saudara laki-laki klan batu membunuh Ning Chuan, melihat betapa menakutkannya mereka. Mereka mungkin adalah kekuatan terbesar di alam sarang, jadi mengikuti orang-orang ini kemungkinan besar akan menghasilkan sebagian dari keberuntungan alami mereka. Si Hao, dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, tidak memperhatikan suara mereka. Akan ambil risiko dan ikuti. Ada beberapa orang yang sangat berani, percaya bahwa meskipun ketiga saudara laki-laki klan batu tidak memperhatikan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan mempersulit mereka. Itu karena ketiga orang ini tidak takut pada apapun, orang-orang seperti mereka bahkan tidak dianggap sebagai pesaing. Jalan kuno bersinar, membawa kelompok Si Hao ke gunung, bergerak di bawah tanah tanpa mereka berjalan saat itu membawa mereka maju. Di saat yang sama, sekelompok orang juga mengikuti mereka, memasuki sarang bawah tanah. Kemudian, para kekuatan dari dunia luar tidak bisa lagi melihat kelopak bunga Dao abadi. Bagian dalam sarang iblis tidak terlihat, pandangan mereka terhalang. Di sarang kuno bawah tanah, semuanya kabur.
Ada kabut yang kacau, serta dinding berwarna merah tua. Itu tampak kuno dan misterius. Ini adalah negeri kuno yang damai. Sarangnya dalam dan terpencil, tapi juga besar. Jalan setapak ini membawa mereka tepat di depan tebing batu, lalu jalan setapak itu berhenti, mencapai ujungnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan ada gerbang batu di sini, semuanya berwarna merah tua. Mereka tampak seperti dinding batu, seolah-olah berlumuran darah kering. Hanya satu kehidupan Dao, semuanya 3 kehidupan, 3 gerbang, apakah ini maknanya? Kata Qin Hao lembut. Mari kita berpisah di sini. Saya memilih jalan ini. Si berkata dengan tenang. Setelah mengangguk pada Si Hao dan Qin Hao, dia mengerahkan kekuatan, membuka jalan, lalu masuk. Hamparan kabut keluar dari gerbang yang bersinar terang itu. Kakak, aku mengambil jalan kedua, kata Qin Hao. Dia akan masuk sendirian. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus tetap pergi bersamaku. Dunia bawah tanah ini cukup aneh, jadi akan berbahaya bagi satu orang saja. Setelah mengatakan ini, dia membuat diagram batu. Ada beberapa jalur yang tercatat di sana. Tidak dibutuhkan. Jika ada kecelakaan, saya punya cara untuk pergi. Saya juga menemukan diagram di luar. Kata Qin Hao. Dia mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada Si Hao, meminta mereka mengamatinya untuk melihat apakah itu sama. Itu sama tua dan kunonya. Diagram prasasti batu memiliki rute misterius di dalamnya, tapi tidak persis sama dengan milik Si Hao. Sepertinya satu peta akan mengarah ke satu tempat, mengandung keberuntungan alam yang berbeda-beda. Kakak, ayo bepergian secara terpisah. Qin Hao cukup keras kepala, ingin melanjutkan sendiri. Si Hao tidak menghentikannya lagi. Dia menunjuk keluar, meninggalkan bekas di tubuhnya dan berkata, hati-hati. Kemudian, dia, bersama Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui memasuki gerbang ketiga. Di belakang, ketika kerumunan melihat ini, mereka semua bergegas, masuk secara terpisah melalui 3 gerbang berbeda. Ada pembudidaya lain yang memasuki gunung berapi melalui pintu masuk lain, tidak mengikuti Si Hao atau 2 lainnya. Kenyataannya, banyak sekali orang yang bergegas selama beberapa hari terakhir ini, memasuki sarang. Banyak dari mereka meninggal, dan hanya sedikit orang yang berhasil bertahan hidup dengan keberuntungan alami. Setiap orang melemparkan dirinya seperti ngengat ke dalam nyala api, ingin meraih keberuntungan alam dan mendapatkan peluang. Begitu kelompok Si Hao masuk, mereka segera merasakan esensi spiritual langit dan bumi yang kaya. Cahaya 5 warna beraneka warna berputar-putar, seolah-olah mereka berdiri di dalam bumi ilahi. Namun, begitu mereka rileks, pita berwarna bergerak melewati kehampaan. Itu benar-benar sunyi, tanpa diduga membuat bulu halus Si Hao berdiri. Dia buru-buru menyeret orang-orang itu ke sana. Ah! Di belakang, kelompok orang yang mengikuti ada beberapa lusin orang yang terkena pita. Semuanya diiris di bagian pinggang. Darah memercik keluar, menciptakan pemandangan yang sangat berdarah. Astaga, apa itu? Ekspresi Lui pucat pasi. Bagaimana bencana seperti ini bisa muncul di tempat yang damai seperti ini? Rantai atau tatanan ilahi, melayang di sepanjang jalan ini, bergerak mengikuti angin. Si Hao menghela nafas lembut. Tempat ini terlalu aneh. Mereka baru saja masuk, namun bencana berdarah seperti ini terjadi. Mereka berjalan dengan tenang, dengan cepat melewati wilayah berkabut ini. Area di depan mereka dengan cepat menjadi panas. Ada nyala api berwarna hitam yang menyala dengan ganas. Teratai hitam bermekaran di dalam nyala api. Luo Dao terkejut. Namun, api hitam itu terlalu menakutkan. Panas sekali. Bahkan sebagai dewa, mereka semua masih merasa hal itu agak sulit untuk ditangani. Setengah obat ilahi, ia memiliki aroma istimewa. Di belakang, ada makhluk yang bergegas mendekat. Semua mata mereka bersinar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka sangat ingin segera bergegas. Sebuah ilusi, bukan setengah obat ilahi. Jika kalian semua masih ingin mencobanya, keluarlah. Kata Si Hao. Dengan mengangkat tangannya, api hitam melonjak keluar, membuat semua penggarap alam api ilahi ini kesulitan bernapas. Tubuh mereka dibakar hingga mereka merasakan sakit yang luar biasa, daging mereka hampir roboh. Melawan api jenis ini, kecuali seseorang adalah talenta luar biasa dari suatu provinsi, sulit untuk dilewati.
Si Hao berjalan mendekat, berjalan melewati api dan menemukan jalan. Dia akan berhasil melewatinya. Luo Dao dan Lan Yiqian mengikuti. Meski tidak nyaman bagi mereka, mereka tetap bisa melewatinya. Lui adalah satu-satunya yang menangis dengan sedih, hampir berada dalam bahaya. Dia ditangkap oleh Si Hao dan dilindungi di bawah sinarnya sendiri. Jelas api hitam ini akan menghalangi banyak orang. Kecuali seseorang adalah individu yang kuat, mereka tidak akan mampu melewatinya. Di belakang, kerumunan itu menghela nafas. Mereka ingin mengikuti individu yang kuat dan meminjam kekuatannya untuk membuat segalanya lebih mudah, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa melakukannya. Namun ada beberapa orang yang cukup tegas mengatakan, itu terlalu berbahaya. Sepertinya ini bukanlah tempat yang seharusnya kita datangi. Setelah mengatakan ini, orang-orang ini berbalik dan pergi. Tentu saja, saat mereka berbalik, mereka menjadi tercengang. Sudah tidak ada jalan di belakang mereka. Semuanya berubah menjadi dinding batu merah tua, menghalangi pelarian mereka. Si Hao mengerutkan kening saat dia melanjutkan, memimpin orang-orang ini melewati wilayah ini. Mereka sebenarnya bergerak melalui hutan. Aneh sekali, sebenarnya ada hutan di bawah tanah. Kamu. Mengikuti suara beberapa raungan, beberapa binatang purba berwarna cerah bergegas keluar dari hutan. Kelompok Si Hao tidak mengenali makhluk ini sama sekali. Mereka semua sebenarnya berada di alam diri sejati? Lui menggigil dalam hati. Ini hanyalah permulaan, namun ada dewa sejati yang muncul. Boom! Si Hao mengambil tindakan. Simbol-simbol meletus. Cahaya simbol yang berharga menyelimuti udara, menghancurkan semua binatang purba berwarna cerah itu. Ini bukanlah binatang kuno yang sebenarnya. Seseorang mengukirnya di batu besar itu. Luo Dao terkejut. Ada sebuah batu besar di hutan pegunungan dengan beberapa binatang purba yang diukir dengan santai di atasnya. Hal ini secara tak terduga muncul dari mereka. Hal ini langsung membuat orang-orang tersebut ngeri. Metode-metode macam apa ini? Hanya binatang buas yang diukir secara acak yang dapat benar-benar muncul dan menjadi dewa sejati. Hutan pegunungan itu damai tanpa bahaya lainnya. Ketika mereka keluar dari hutan ini, pikiran beberapa orang terguncang. Lava melonjak, cahaya merah-merah menutupi segala sesuatu seperti laut di depan mereka. Aroma sekali, ada bau buah-buahan. Dihasilkan oleh hukum alam sekali lagi, ilusi lain, Lui mengerutkan bibirnya. Kali ini tidak. Luo Dao berkata sambil menatap ke depan. Di dalam magma, ada beberapa tanaman yang tingginya tidak lebih dari 3 kaki. Warnanya putih keperakan, bersinar, dan mengeluarkan aroma lembut. Ini adalah tanaman onak dan duri yang tampak agak aneh, dan beberapa di antaranya berbuah di cabangnya. Buah suci. Itu adalah buah suci. Nama mereka tidak diketahui, namun mereka memiliki esensi spiritual yang melimpah. Layak menjadi abadi, esensi spiritualnya begitu padat sehingga beberapa puluh obat suci muncul sekaligus. Ini sungguh mencengangkan. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Dibandingkan dengan tempat ini, kampung halamannya di alam bawah terlalu tandus. Esensi spiritualnya sangat kurang, obat-obatan berharga di sana tidak dapat berevolusi. Namun, ketika mereka memilih ini, mereka menemui sedikit masalah. Lautan magma melonjak, dan simbol-simbol padat melonjak untuk menekan dan membunuh mereka. Akhirnya mereka memetik 6 atau 7 buah. Dengan suara weng, seekor naga banjir tulang muncul dari magma. Tiba-tiba ia membuka mulutnya terhadap buah-buahan ini. Aneh sekali, ia tidak memiliki kesadaran dan hanya sejenis naluri? Si Hao tercengang. Ada sedikit cahaya di dalam tengkorak naga banjir tulang itu. Itu bukanlah roh primordial, hanya sisa wasiat. Ketika satu buah suci masuk ke mulutnya, secara tak terduga ia membiarkan orang-orang ini menginjak tubuhnya. Kemudian, semua teks tulang di tubuhnya berkembang, membawanya melewati kehampaan dengan suara show menuju sisi lain dari Laut Merah. Astaga, naga banjir ini setidaknya seharusnya adalah dewa surgawi sebelum kematiannya, tapi ia disempurnakan menjadi alat untuk melakukan perjalanan melalui lautan ini. Orang-orang itu berteriak dengan takjub. Keinginannya belum memudar setelah sekian lama. Itu sengaja diubah menjadi keadaannya saat ini. Lautan magma cukup panas. Ada api kuno aneh yang tersembunyi di dalamnya yang bisa membunuh dewa. Lui mencobanya.
Akibatnya lengannya terluka hingga nyaris meleleh. Naga banjir tulang itu dengan cepat membawa mereka ke sisi lain Laut Merah, tiba di depan hamparan puing-puing. Apakah ini sedang menguji kita? Mengapa tempat ini berbahaya satu demi satu? Wajah Luo Dao menjadi serius, karena dia telah melihat beberapa jejak pedang di hutan yang secara tak terduga melepaskan niat membunuh yang kuat. Memang benar demikian. Mereka dihentikan lagi. Hanya setelah menerobos mereka barulah mereka bisa melewatinya. Begitu saja, mereka terus-menerus menghadapi segala jenis bahaya. Ada beberapa lusin uji coba, masing-masing cukup untuk menghentikan talenta luar biasa. Semuanya sangat berbahaya. Setelah 50 percobaan, diagram prasasti batu yang dibawa Siha menyala, menunjukkan beberapa kelainan. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki jalur yang tercatat pada diagram batu. Kenapa tidak ada bahaya lagi? Mereka melanjutkan melalui jalur kuno, maju melalui dunia bawah tanah. Pada akhirnya, mereka secara tak terduga berhasil melewatinya tanpa hambatan apapun, hampir mencapai akhir. Kita hampir mencapai akhir. Di depan, dekat ujung tempat ini, sajadah menghalangi mereka. Energi kacau dilepaskan darinya. Selain itu, ada beberapa mayat juga yang roboh di sini. Semuanya sangat aneh, kerangkanya bersinar dengan kilau yang menakjubkan. Mereka adalah individu-individu kuat yang telah meninggal di masa lalu. Semua orang yang bisa mencapai tempat ini pastinya bukan orang biasa. Sihao berkata sambil menghela nafas. Mereka baru saja melewati 50 ujian. Ini jelas bukan tugas yang mudah, karena bahaya mengintai di mana-mana. Ada beberapa kata yang terukir di tanah. Mereka menemukan ada seseorang yang meninggalkan beberapa kata di tanah. Mereka memeriksanya dengan cermat. Klan Sayap Ilahi Pengtianyi. 6 karakter, ditulis dengan tergesa-gesa, sepertinya kehabisan tenaga menjelang akhir. Ini jelas tertinggal sebelum kematian. Apa? Rambut halus Luo Dao dan Lan Yichen berdiri tegak, merasa sangat terkejut. Apa itu? Apakah orang ini terkenal? Sihao bertanya. Ini adalah orang aneh kuno, seseorang yang telah mengabaikan suatu era, hanya saja, setelah dia memasuki Immortal Ancient untuk kedua kalinya, dia tidak pernah muncul lagi. Ekspresi Luo Dao serius dan serius. Orang aneh kuno yang kuat meninggal di sini bertahun-tahun yang lalu. Sihao mau tidak mau menjadi serius. Dia melihat beberapa mayat lainnya, semuanya tampak cukup kuat, tulangnya bersinar dan luar biasa.